Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syekh Tilem di acara podcast Basa Basi episode 34. Saya ingin melanjutkan cerita ya tentang bagaimana saya masuk ke dunia forex. Dunia forex kenal pertama kan 2015 awal. Pada waktu itu Bitcoin harganya 1 BTC kalau nggak salah itu 5 juta. Saya diajak temen si A ke rumahnya si B, dan si B itu bisnisnya Bitcoin, nambang mining gitu. Jadi nggak kenal sama Bitcoin, harganya 1 BTC itu masih 5 juta. Pada waktu itu nggak kenal, masih tahap belajar saya itu. Kan terus 2019 kalau nggak salah 2019 kalau nggak 2018 harga Bitcoin itu 13 juta. Saya sempat punya 2 BTC. Hampir jadi orang kaya. Tapi takdir mau berkata apa? Bitcoin tembus 1M kurang 2 juta kalau nggak salah. 1M kurang 2 juta. Mau jadi orang kaya gak jadi. Ya mau gimana lagi? Takdirnya mau berkata lain. Nah, kita mau maksa ya nggak bisa lah. Jadi 2019 masuk ke dunia forex. Serius sudah. Belajar saya ingat kalau memang ilmu itu kan syaratnya ada 6. Cerdas, berkeinginan, sabar, punya bekal, 5 petunjuk guru, 6 lama masanya. 1 yang nggak punya saya, guru. Bener saya itu sudah paham, sudah bisa, cuman guru yang nggak punya. Jadi pada waktu itu cari di Facebook, ketemulah saya sama Bapak Daus Bejo. Dari Bapak Daus Bejo ini saya inbox di Messenger, berkat Pak Daus ini bilang sudah bisa trading, sudah Pak. Ya sudah. Berapa bayarnya Pak? 300.000. Masuk ke grup Telegram. Pada waktu itu 2019. Membernya Pak Daus itu masih nggak sampai ribuan. Masih 900 kalau nggak salah. 2023 terakhir saya itu keluar hampir 3.000. Ini tinggal dikali saja 300.000 kali 2.000. Orangnya kaya sekarang. Nah, pada waktu 2019 itu masuk ke grup Telegramnya, dikasih tahu, difahamin gini apa forex gitu gini. Terus dikasihlah PDF, disuruh belajar sama PDF itu. Forex itu intinya satu, teman-teman, satu saja. Sabar, udahlah. 3 sih, 3. Dari 100% forex itu 70% itu disiplin. Psikologis itu mencakup semuanya ya, psikologis. Yang 20% itu adalah teknik, yang 10%-nya itu adalah modal. Di forex itu kayak gitu, trading itu kayak gitu. Jadi simple trading itu, simple, beneran simple. Bisnis paling simple itu berdagang, itu sudah dagang, udah bermain angka. Kita nggak musuh sama orang di forex. Kita itu hanya musuh sama diri kita sendiri. Soalnya kenapa kok simple? Trading itu lebih enak loh, bener. Dagang, trading itu kan berdagang. Kanjeng Nabi saja dulu kan berdagang. Meskipun masih belum profit konsisten dari trading ini, alhamdulillah saya sangat bersyukur, banyak hikmah yang diambil di trading. Sabarnya, bisa melihat dari sudut pandang orang lain, dari sebanyak sisi. Kita belajar disiplin di sini. Kita nggak gerusa-gerusu di sini. Kita banyak membaca di sini. Soalnya kan intinya kan sabar. Juga baca kan. Trading itu kan intinya cuma satu yang dicari. Kemana harga akan bergerak. Intinya itu. Kemana harga akan bergerak. Kalau Anda teman-teman sudah bisa membaca kemana harga akan bergerak, nah top udah, master udah. Nah, caranya gimana? Ingin tahu kemana harga bergerak itu, ya otomatis kita membutuhkan indikator, ya kan? Ya, indikatornya itulah kita pakai. Setelah indikator sudah kita pakai, baru kita bersabar untuk
untuk menganalisa atau mengkonfirmasi sinyal yang terjadi. Apakah harga ini mau turun ataukah mau naik? Udah gitu aja. Nah, kenapa kok banyak trader yang loss? Apa bilangnya kan di setting, apa diatur, apa gini. Kalau saya sih sampai detik ini masih belum yakin ya kalau trading itu diatur sama sekelompok orang. Soalnya trading forex itu teman-teman, perputaran uang paling banyak di seluruh dunia itu di bisnis forex. Di bisnis forex beneran. Perputaran uang paling banyak itu kalau nggak salah saya itu sekitar 5 triliun dolar, 5 triliun dolar per harinya kalau nggak salah, apakah per bulan gitu. Saham saja di Amerika itu sekitar 5 miliar dolar per bulan. Trading itu 5 triliun dolar per hari. Jadi sangat besar teman-teman. Nah, kalau nggak salah, tapi saya mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Nah, untuk itu kalau memang diatur sama sekelompok orang yang mana yang mengatur uang sebanyak itu? Mereka mungkin cari-cari alasan, yang loss itu mungkin cari alasan agar dia tidak mau disalahin. Intinya trading itu sabar, disiplin, udah harus banyak bersyukur. Soalnya apa ya, kalau kita toleh-toleh nengok kanan kiri banyak yang sukses lah, kitanya iri nanti. Kalau kita sudah iri, otomatis kita sudah panas. Kalau kita sudah panas, udah hilang sudah. Jadi untuk pemula, saran saya, kalau mau bisnis di trading teman-teman, pastikan teman-teman itu tahu diri lah, tahu diri. Siapa Anda itu siapa? Gitu loh. Anda itu siapa? Anda saja ke sekolah dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun, 12 tahun, dan Anda lulus itu belum pasti teman-teman itu menghasilkan uang. Lah di trading ini kenapa kok teman-teman itu nggak mau belajar 1 tahun atau 2 tahun saja belajar, fokus belajar. Dari 2 tahun itu baru menghasilkan uang gitu lah. Jadi teman-teman ini mindsetnya itu uang. Kenapa kok uang? Gitu. Iya, saya nggak munafik, saya tuh butuh uang. Tapi nggak sesimpel itu teman-teman. Nggak sesimpel itu. Kalau sesimpel itu sih, semuanya pasti kaya. Cobalah kita perbaikin diri, kita harus sedikit kesabaran dalam mencari yang namanya kekayaan. Teman-teman saja dibandingin 12 tahun sekolah, lulusnya belum pasti dapat kerja, apalagi kuliah belum pasti dapat kerja. Lah ini belajar saja 2 tahun fokus belajar, fokus training, training lah, tanya-tanya, fokus coba-coba, cari formula-formula yang bagus, indikator yang bagus di trading, baru diterapkan, dipraktekkan gitu loh. Kenapa kok nggak mau? Saya tuh heran juga sih, saya kenapa nggak mau. Saya sendiri aja jujur, saya masih belum profit konsisten, jujur ya. Tapi saya harus bersabar. Di sini harus banyak bersabar. Ya mungkin dari sana kita bisa ambil hikmahnya. Kita disuruh bersabar. Kita disuruh banyak bersyukur di sini. Yang penting kita sudah punya bisnis. Kita sudah punya bisnis lah, meskipun itu trading yang masih belum menghasilkan banyak hasil, iya, tapi nggak banyak teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau kita lanjut di PBB 35, episode 35, kita sambung lebih dalam lagi cerita saya bisa kenal di dunia YouTube ya. Ini masih tahap forex. Kita banyak sharing di sini, mungkin bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Mungkin banyak kekeliruan saya, mungkin kekurangan saya. Ya mungkin kalau ada yang kurang apa bisa dikomen, mungkin saya bisa perbaikin atau bagaimana. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe, like,
Tolong kalau ada belum paham, belum jelas, ada apa, bisa di kolom komentar, atau mungkin ada ide yang membangun, bisa komen di bawah. Terus terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.